Girl, I'll take control and give you nothing but my love, and we can cherish every moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi mengenai jaringan hewan. Jaringan hewan yang akan saya bahas adalah jaringan syaraf. Tapi sebelum kita ke jaringan syaraf, ada yang tahu nggak sih apa itu jaringan hewan? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Apa itu jaringan hewan? Semua jenis makhluk hidup tersusun atas sel. Sel hewan mempunyai organel yang khas, di mana terdapat sentrinol yang menjadi pembeda antara hewan dengan tumbuhan. Kumpulan sel hewan yang mempunyai struktur tertentu akan membentuk suatu jaringan. Jadi, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada jaringan epitel, kedua ada jaringan ikat, ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat atau yang terakhir adalah jaringan syaraf yang akan saya bahas pada hari ini. Bahasan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah pertama, pengertian jaringan syaraf, kedua, ada fungsi jaringan syaraf, ketiga, ada jenis-jenis jaringan syaraf, dan keempat, ada bagian-bagian jaringan syaraf. Yang pertama, atau pengertian dari jaringan syaraf. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat menerima dan menanggapi rangsang. Rangsang merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan maupun pada tubuh. Jaringan syaraf adalah bagian dari organ yang dapat bereaksi terhadap rangsang. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi sama untuk membentuk suatu organ. Salah satu jaringan yang ada pada hewan adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang berperan dalam sistem koordinasi. Jaringan syaraf juga mengandung sel-sel yang disebut dengan neuron. Jaringan syaraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, yaitu di bagian otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Sel dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada sel saraf atau neuron, dan sel pendukung atau sel glia atau disebut juga dengan neuroglia. Ada 2 jenis rambut saraf, yaitu pertama ada akson yang meneruskan rangsangan melalui badan sel, dan dendrit yang mendekati atau membawanya ke badan sel. Pertautan antara akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lainnya di dalam rangkai itu disebut dengan sinapsis. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sel pada jaringan syaraf itu terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, ada sel saraf atau neuron, dan yang kedua, ada sel glia atau disebut juga dengan neuroglia. Yang pertama, ada sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron merupakan sel yang satuan kerja utama di dalam sistem saraf manusia ataupun hewan. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan atau yang disebut juga dengan stimulus. Dan yang kedua ada sel glia atau neuroglia. Sel glia atau neuroglia merupakan suatu sel yang memiliki fungsi ialah sebagai pendukung kerja dari sel saraf. Mereka membantu dalam sel saraf supaya bisa atau dapat menjalankan fungsinya itu dengan baik. Sel tersebut bisa atau dapat kita temukan pada sistem saraf pusat ataupun juga pada sistem saraf tepi. Yang kedua, ada fungsi jaringan syaraf. Fungsi dari jaringan syaraf pada hewan
adalah menghantarkan impuls ke badan sel neuron lain atau menyampaikan respon ke efektor. Fungsi lain jaringan syaraf diantaranya pertama, mengumpulkan rangsangan dari lingkungan luar, kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, ketiga, memberikan respon ke organ-organ efektor, keempat, menerjemahkan impuls. Jenis-jenis jaringan syaraf. Jenis-jenis jaringan syaraf berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3 macam. Pertama, saraf sensorik, kedua, saraf motorik, dan ketiga, saraf konektor. Saraf pertama atau saraf motorik atau yang disebut juga dengan neuron afektor ialah bertugas menghantarkan rangsang dari organ penerima rangsang yang disebut juga dengan reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu pada bagian otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada saraf motorik atau yang disebut juga dengan neuron efferent. Saraf motorik bertugas menghantarkan rangsang dari pusat susunan saraf ke bagian efektor berupa otot dan kelenjar yang selanjutnya akan direspon oleh tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada saraf konektor atau yang disebut juga dengan asosiasi. Saraf konektor bertugas menghubungkan antara saraf neuron. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada saraf konektor. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada saraf konektor atau yang disebut juga dengan asosiasi. Saraf konektor bertugas menghubungkan antara saraf sensorik dan saraf motorik. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada saraf konektor atau yang disebut juga dengan asosiasi. Saraf konektor bertugas menghubungkan antara saraf sensorik dengan saraf motorik. Saraf satu dengan saraf lainnya itu dihubungkan oleh akson. Yang ketiga atau yang terakhir adalah saraf konektor atau yang disebut juga dengan asosiasi. Saraf konektor bertugas. Yang keempat ada bagian-bagian dari jaringan syaraf. Ada apa aja sih bagian-bagian pada jaringan syaraf itu? Bagian jaringan syaraf yang pertama itu ada dendrit. Dendrit merupakan jaluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. Bagian jaringan syaraf yang kedua itu ada badan sel. Badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang ketiga ada inti sel. Tugas atau fungsi dari inti sel adalah mengatur kerja dari sel saraf. Yang keempat ada selubung myelin. Selubung myelin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Selubung myelin terbentuk dari sel Schwann, yaitu penunjang sel saraf berupa lemak. Yang kelima ada akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsangan. Atau yang terakhir bagian dari sel saraf yaitu ada terminal akson atau yang disebut juga dengan sinapsis.
Fungsi dari terminal akson atau sinapsis adalah penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya atau hubungan ke otot dan kelenjar. Jadi, kesimpulan pada materi yang saya jelaskan pada hari ini mengenai jaringan syaraf adalah jaringan syaraf merupakan jenis jaringan untuk menerima rangsang. Selain itu, jaringan syaraf juga berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Jenis dari jaringan syaraf ada 3, yaitu saraf sensorik atau neuron afferent, saraf konektor atau asosiasi, dan yang terakhir ada saraf motorik atau neuron efferent. Fungsi dari jaringan syaraf diantaranya mengumpulkan rangsangan dari lingkungan luar, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, memberikan respon ke organ-organ efektor, dan menerjemahkan impuls. Bagian-bagian dari jaringan syaraf diantaranya ada dendrit, badan sel, inti sel, selubung myelin, akson, dan terminal akson atau yang disebut dengan sinapsis. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan kata dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak video materi pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya bahas dan saya sampaikan dapat kalian mengerti dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Suka nggak? Jangan lupa untuk like dan subscribe